Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, di antara juga melaksanakan kegiatan-kegiatan rutinitas kita. Salam salawat kita aturkan kepada Muhammad SAW yang mana dengan kita mengikuti ajarannya, insyaallah kita akan selamat di dunia akhirat. Anak-anakku yang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Insyaallah sehat semua ya. Semoga Allah merahmati antum sekalian dan memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran fikih pada bab ijtihad ya. Ini dalam PPT ini ada konsep ijtihad dan bermadhab, tapi untuk pertemuan kali ini kita akan fokus kepada konsep ijtihad. Sebelum kita menjelaskan, di sini ada peta konsep ya, cuma di sini hanya menjelaskan ada peta konsep kaitan dengan ijtihad ya pada masa tabi'in, kemudian juga di antara dalam ijtihad mutlak dan seterusnya ya. Langsung saja, ijtihad secara bahasa berasal dari fi'il madhi, yaitu fi'il madhi jahada, yang mana artinya atau fi'il masdarnya atau isim masdarnya itu jahdun, yang artinya adalah kesungguhan atau sepenuh hati dan serius atau serius. Secara etimologi diartikan, Imam Asy-Syaukani mengatakan ijtihad adalah mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istinbat ya. Jadi bukan bersifat i'tiqadi, keyakinan, bukan. Itu dengan cara istinbat, yaitu mengambil atau memutuskan sebuah hukum dengan berdasarkan Quran dan Sunnah. Menurut Ibnu Subki, ijtihad adalah pengerahan kemampuan seorang mujtahid atau seorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar'i. Yang terakhir adalah menurut Al-Amidi, ijtihad adalah pengerahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum syara dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu ya. Dari kesimpulan pengertian tadi, maka kita bisa menyimpulkan adanya hakikat ijtihad. Apa sih hakikat ijtihad? Ijtihad adalah pengerahan daya nalar secara maksimal. Usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang ilmuwan yang disebut faqih. Jadi bukan orang yang asal paham sedikit, tidak harus paham sekali ya. Produk apa yang diperoleh dari usaha ijtihad itu adalah dugaan ya. Jadi ini dugaan, prasangka, tapi yang kuat tentang hukum syara yang bersifat amaliyah. Beda dengan Quran dan Sunnah, itu pasti ya. Yang keempat, usaha ijtihad ditempuh melalui cara-cara istinbat, yaitu dengan mengambil sari-sari atau dalil dari Quran dan Sunnah, kemudian menetapkan atau menurunkan sebuah hukum. Dasar hukum ijtihad dalam Quran surah An-Nisa ayat 69 ya. Ada yang mau baca? Kalau ada yang baca ya monggo nanti ya dibaca ya. Yang artinya langsung aja, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan bil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, yaitu kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat di atas, Allah memerintahkan untuk selalu mengembalikan setiap terjadi perbedaan pendapat kepada Allah dan Rasulnya. Yang mana cara yang ditempuh dalam mengembalikan perbedaan pendapat tersebut, yaitu dengan cara ijtihad dan memahami kandungan makna dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada ayat Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian menerapkan makna dan prinsip tersebut pada persoalan yang sedang dihadapi. Hukum ijtihad wajib ya bagi orang yang sudah sampai tingkatnya faqih atau mujtahid. Jika belum, maka tidak dibolehkan, hanya dianjurkan bermadhab. Perkembangan ijtihad perkembangan ijtihad ini lumayan panjang, tapi ini diawali dari zamannya Rasulullah, di mana keadaan yang membuktikan bahwa pada masa Rasulullah SAW ijtihad itu mulai ada, yaitu pada riwayat hadis yang berbicara tentang kisah pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Dalam riwayat tersebut
disebutkan bahwa Rasulullah SAW memuji keputusan jawaban Mu'ad ketika ia menjelaskan metode ijtihad dengan menyebutkan ya sumber hukum secara berurut yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ar-Ra'yi atau penalaran ya. Yang mana dalam hal ini beliau mengatakan ajtahidu birra'yi, saya berijtihad menurut pikiran atau menurut pendapatku atau menurut akalku ya. Kemudian ijtihad pada masa sahabat, ketika Nabi Muhammad SAW baru wafat ya, maka timbul masalah siapa yang mau menggantikannya. Maka situ akhirnya dipilihlah ya Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah atau pemimpin, yang mana itu dihasilkan dari ijtihad ya. Kemudian pada masa Nabi Muhammad SAW juga tidak dibukukan Al-Quran. Kemudian ya setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka muncul ijtihad dibukukan Al-Quran demi keotentikannya Al-Quran. Ijtihad pada masa tabi'in ya, kalangan tabi'in yang lebih banyak menggunakan hadis atau sunnah dibandingkan penggunaan ra'yu ini ditokoi oleh Sa'id Ibnu Al-Musayyab, yang mana kemudian dikenal dengan Madrasah Madinah. Adapun kalangan tabi'in yang lebih banyak menggunakan ra'yu dibanding dengan menggunakan sunnah, ini tokohnya adalah Ibrahim An-Nakhai, yang mana ini dikenal dengan Madrasah Kufah. Kegiatan ijtihad pada masa tabi'in dianggap sebagai perantara antara ijtihad pada masa sahabat dengan ijtihad pada masa imam madhab ya. Yang mana kita tahu ada 4 imam madhab. Pertama madhab Hanafiyah, imamnya adalah Abu Hanifah. Kemudian madhab Malikiyah, imamnya Malik bin Anas. Yang ketiga madhab Syafi'iyah, imamnya Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Yang terakhir adalah madhab Hanabilah, imamnya Ahmad bin Hanbal ya. Syarat-syarat menjadi mujtahid ini banyak ya, diantara adalah dia harus beragama Islam ya dan merdeka, kemudian baligh dan berakal serta mempunyai intelijensi yang tinggi. Ketika mengetahui dalil nakliyah yaitu Quran dan Sunnah paham, dan kehujahannya ya. Jadi ini dalil apa nih, yang mengandung apa nih. Kemudian yang keempat, mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa yaitu nahwu, sharaf, balaghah dan yang lainnya ya. Mengetahui ayat dan hadis yang berhubungan dengan hukum meskipun dia tidak menghafalkannya. Kemudian mengetahui ilmu usul fiqh, karena ilmu inilah yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi orang yang melakukan ijtihad. Kemudian mengetahui nasikh dan mansukh, yang mengetahui yang akan menghapus hukum ya. Jadi ada nasikh yang akan menghapus hukum sebelumnya, mansukh yang dihapus ya, supaya dia jangan sampai berpegang pada nasakh atau berpegang pada nas yang telah dinasakh, yang telah dihapus. Mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan oleh ijma ulama, ijtihadnya tidak bertentangan dengan ijma, kitab yang dapat dijadikan rujukan di antara madhab maratibul ijma ya. Kemudian mengetahui sebab turunnya Al-Quran, kemudian mengetahui asbabul wurudnya hadis ya, dan juga paham tentang syarat-syarat hadis mutawatir dan hadis ahad. Kemudian mengetahui mana hadis sahih, mana hadis yang dhaif, dan ya mengetahui keadaan perawinya. Dalam hal ini pada masa sekarang cukup berpegang pada keterangan para ahli hadis seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam yang lainnya ya. Jadi sekali lagi inilah ya konsep ijtihad yang harus kita pahami supaya kita paham bagaimana sih munculnya sebuah ijtihad, siapa, terus dasarnya apa ya. Dengan itu kita tambah yakin ketika kita mengamalkan sebuah ijtihadnya para ulama ya. Itu mungkin yang kita sampaikan. Nanti ada evaluasi yang akan kita kirim dalam bentuk Google Form ya. Itu saja, kurang lebih maaf. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ya layangkan kepada saya via WA atau via di pembelajaran selanjutnya. Itu saja. Tutup akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.